Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk warga cerdas Indonesia. Selamat datang di channel ENE, Sinau Bareng, Pinter Bareng. Dan pada kali ini kita akan sinau bareng terkait dengan organisasi yang super besar, organisasi perdagangan, yaitu organisasi yang didirikan oleh Belanda dan masyarakat Belanda yang kita kenal dengan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, sebuah organisasi dagang yang berdiri pada tahun 1602 dan berakhir pada akhir tahun 1799. Kalau kita lihat bahwa mengapa VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie itu berdiri, hal ini dilatar belakangi oleh kondisi dan konstelasi politik yang ada pada masyarakat Eropa pada saat itu. Kita paham betul konfrontasi atau kompetisi antara Portugis, kemudian Spanyol dan Perancis sekaligus dengan Belanda begitu intens, sehingga menyebabkan mereka harus mencari jalan lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Meskipun kita paham betul bahwa perdagangan pertama dan invasi pertama ke Nusantara itu dilakukan oleh Portugis dengan penguasaan terhadap Malaka pada tahun 1511. Setelah itu, kita mengetahui bahwa invasi yang dilakukan oleh Portugis ke Malaka kemudian dilanjutkan ke Maluku ini masih dalam proses perkembangan, dan Belanda itu belum menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Ketika pada abad ke-17 awal itu, VOC itu membangun administrasi secara lebih baik. Di antaranya adalah pertama, ketika dia menjadi kekuatan dagang tahun 1602, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia mulai membuka perwakilan yang ada di Banten. Dan perwakilan ini cukup signifikan karena dia mempunyai dan memberikan peran penting di dalam perdagangan dan pelayaran yang ada di Nusantara, meskipun belum menjadi kekuatan tunggal dan kekuatan yang memonopoli perdagangan dan pelayaran. Untuk membangun administrasi yang baik pada tahun 1610 sampai 1619, dia mempunyai kantor pusat yang dijabat oleh seorang gubernur, bahkan mungkin seorang gubernur jenderal yang berada di Ambon, di Maluku. Mengapa Ambon itu dipilih oleh VOC menjadi pusat administrasi dan pusat perdagangan VOC pada periode tersebut? Tidak lain adalah kita paham betul salah satu komoditi perdagangan yang diincar oleh VOC itu adalah rempah-rempah. Dan kita tahu bahwa VOC ini juga melakukan perubahan ibu kota administratif dan pusat-pusat perdagangan. Dan kita tahu betul bahwa sebelumnya pusat dari perdagangan VOC itu ada di Maluku, terutama di Ambon, kemudian bergeser ke Batavia. Dan kita memahami betul bahwa sebenarnya Banten itu diperebutkan oleh VOC dan diperebutkan oleh Mataram karena menjadi sebuah kerajaan yang besar dengan perkembangan pelabuhannya yang besar. Ketika VOC itu ingin menjadikan Jayakarta sebagai ibu kota dari perdagangan VOC dan pusat administrasi VOC, tidak begitu mudah dapat dilakukan. Mereka harus mampu mengalahkan Banten, dan terbukti ternyata Banten kemudian menyerahkan Jayakarta menjadi bagian dari VOC pada tahun 1619, yang kemudian ibu kota kerajaan, ibu kota VOC itu kemudian pusat perdagangannya dipindah dari Ambon ke Jayakarta, yang kemudian di dalam perkembangannya dinamakan sebagai Batavia.
Itu adalah upaya-upaya yang dibangun. Dan mengapa dipilih Batavia? Karena berada di jalur tengah perdagangan pelayaran strategis antara Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku. Begitu pula kemudian dari Maluku itu juga akan melewati pantai utara Jawa ketika melakukan perdagangan ke beberapa wilayah. Barulah setelah salah satu awak kapal dari Portugis berkebangsaan Belanda yang bernama Jan Huygens van Schotten memberikan jalur-jalur yang ditempuh oleh Portugis setelah menguasai Nusantara, terutama Malaka dan Maluku, kepada orang-orang Belanda. Lalu sebagai realisasi dari temuan yang diberikan, catatan yang diberikan oleh Jan Huygens van Schotten kepada Belanda ini, pada tahun 1595 beberapa pedagang Belanda, salah satunya adalah Cornelis de Houtman, itu melakukan pelayaran ke Nusantara, dan kebetulan dia sampai kepada lokasi yang ada di Banten. Kita paham betul bahwa Banten pada akhir abad ke-16 adalah sebuah pelabuhan yang sangat besar yang menguasai beberapa wilayah, termasuk menguasai Lampung dan menguasai Jayakarta. Namun demikian, keberadaan Cornelis de Houtman ini meskipun mengalami kegagalan, dan kapal-kapal dagang Belanda yang datang ke Nusantara itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan pribadi yang belum diorganisir oleh pemerintah Belanda. Namun demikian, ketika mereka berdagang ke Nusantara dengan rempah-rempah dan komoditi yang laku di pasar Eropa, akhirnya mereka memperoleh keuntungan. Untuk menguatkan perdagangan orang-orang Belanda ke Nusantara itulah maka dibentuk VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, pada tanggal 20 Maret, yaitu pada awal abad ke-17. Mengapa VOC itu dibentuk? VOC itu dibentuk dalam rangka untuk mengalahkan armada-armada dagang yang sudah masuk ke Nusantara pada periode sebelumnya, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, kemudian ada Perancis dan ada Inggris. Itulah yang mendasari mengapa VOC itu kemudian didirikan, karena mereka itu ingin menjadi kekuatan paling besar di Nusantara, terutama di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan dampaknya adalah dengan kehadiran VOC itu armada perdagangan Belanda itu kemudian sering datang ke Nusantara dan menjadi kekuatan signifikan di Nusantara. Tidak hanya kekuatan politik, tetapi juga kekuatan ekonomi dan kekuatan-kekuatan lain. Kita mengetahui betul bahwa kehadiran VOC itu bermula karena ada kesadaran dari 6 kamar atau 6 daerah yang ada di Belanda pada saat itu. Kelompok-kelompok perdagangan yang ada di beberapa wilayah yang ada di Belanda, yang jumlahnya 6 ini, kemudian membentuk apa yang disebut dengan Heren 17, yaitu 17 dewan pengelola untuk menjalankan usaha dagang VOC. Yang menarik adalah VOC menjadi kekuatan yang sangat besar pada abad ke-17, bahkan pada abad ke-18 itu. Kalau dikonversi saat ini, perusahaan VOC itu adalah perusahaan pertama multinasional, kemudian sudah tercatatkan dalam saham dan bahkan berada pada bursa efek Amsterdam. Bahkan diperkirakan, meskipun ini riset perlu dikaji secara lebih intensif, VOC itu merupakan perusahaan yang sangat besar dan bahkan diperkirakan 10 kali lebih besar daripada perusahaan Apple yang ada pada saat ini. Oleh karena itu,
Kekuatan VOC pada abad ke-17-18 itu dapat dikatakan adalah kekuatan organisasi dagang komersial terbesar di dunia. Bahkan mengalahkan organisasi EEC, East India Company, yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1600. Memang pada saat itu sudah ada beberapa organisasi dagang yang ada di Asia, termasuk di Indonesia. Ada organisasi dagang Inggris, ada organisasi dagang Prancis, dan ada pula organisasi dagang yang didirikan oleh Portugis dan Spanyol. Namun demikian, kesolidan VOC itu yang memunculkan organisasi ini menjadi kekuatan vital yang ada di Nusantara. Kita paham betul bahwa di dalam perjalanannya mengapa VOC itu mempunyai kekuatan besar di Nusantara, karena dia mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak privilege, hak-hak oktroi yang diberikan oleh Staten General, yaitu oleh pemerintah Belanda dan sekaligus oleh parlemen Belanda. Apa itu hak oktroi? Hak oktroi adalah hak privilege yang diberikan oleh organisasi dagang, dalam hal ini VOC, untuk bertindak atas nama negara meskipun dia hanyalah sebagai kekuatan ekonomi saja. Apa hak-hak yang dapat diberikan dan dipunyai oleh VOC? Di antaranya adalah berhak untuk menyatakan perang, kemudian berhak untuk memonopoli perdagangan, berhak untuk menambah pasukan dan menyediakan pasukan, kemudian mempunyai keleluasaan di dalam melakukan invasi kepada beberapa kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Dengan demikian, maka sebenarnya VOC itu adalah suatu negara yang ada di dalam negara, karena dia meskipun bukan organisasi politik, bukan atas nama negara secara politik, dia berdagang secara ekonomi, tetapi hak-haknya itu melebihi kekuatan politik, bahkan disamakan dengan negara. Menjadi berkah bagi Belanda karena VOC itu akan mendatangkan banyak keuntungan bagi pemerintah Belanda, bagi Indonesia, bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kehadiran VOC itu menjadi musibah karena VOC itu kemudian akan melakukan intervensi terhadap kondisi-kondisi kerajaan yang ada di internal, dan kemudian dia menawarkan beberapa bantuan. Dari tawaran itu akan mendapatkan konsesi, ya, berupa beberapa daerah yang harus diserahkan oleh VOC. Bahkan ketika VOC mampu menguasai oleh beberapa kerajaan itu, pengangkatan raja-raja, ya, itu juga dilakukan oleh VOC. Sehingga dengan demikian pada abad ke-17 ke-18 itu sekitar 200 tahun VOC mampu mencengkeram wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, dari Sumatera sampai ke Maluku, termasuk juga Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Beberapa tahun sebelum VOC mengalami keruntuhan, 1770-an, di daerah Banda itu juga terjadi tsunami. Terjadi letusan gunung berapi yang menutup hampir sebagian produk cengkeh dan produk palak. Kondisi inilah juga yang mempengaruhi kemunduran dari VOC. Beberapa hal tadi itulah yang menyebabkan organisasi yang semula organisasi dagang besar ini mengalami masa-masa kemunduran, sehingga menyebabkan perusahaan dagang ini tidak mampu bertahan melewati goncangan-goncangan baik yang dilakukan di internal maupun oleh sebab-sebab eksternal. Sehingga tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC itu dinasionalisasi, dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Ada beberapa hal lain, termasuk juga adanya korupsi yang luar biasa. Korupsi ini terjadi karena apa? Karena
pegawai-pegawai yang ada di kapal-kapal VOC itu seringkali melakukan usaha dagang atas nama pribadi, bukan atas nama VOC, ya, sehingga keuntungan-keuntungan itu lebih banyak masuk ke pribadi-pribadi, bukan kepada perusahaan. Meskipun perusahaan itu sudah dikelola secara profesional, karena perusahaan yang paling besar di dunia pada periode abad ke-17 ke-18. Lalu kemudian administrasi yang tidak begitu bagus terjadi di VOC, sehingga VOC juga mengalami masa-masa kesemrawutan administratif, sehingga banyak keuntungan-keuntungan itu tidak dikelola dengan baik, bahkan muncul banyak kerugian-kerugian yang dialami oleh VOC. Kita tahu betul bahwa pada periode abad ke-18 menjelang akhir abad ke-18, Brazil juga mulai mengenal apa yang disebut dengan gula, ya, sehingga produk-produk gula hasil yang ada di Nusantara itu harganya kemudian jatuh, karena gula-gula Brazil itu harganya jauh lebih murah ketika ada di pasar internasional, sehingga seringkali pada masa ini VOC mengalami kerugian di dalam sektor perdagangan, karena gula-gula yang diproduksi di Nusantara itu harganya menjadi anjlok dan harganya menjadi jatuh. Lalu termasuk juga bekas-bekas kerajaan yang menjadi bagian wilayah VOC itu kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Belanda, sehingga dengan demikian Belanda itu menjadikan wilayah Indonesia, wilayah yang ada di Nusantara itu menjadi jajahan lanjutan dari jajahan yang dilakukan oleh VOC yang terjadi pada tahun 1602-1799. Kalau kita lihat juga bahwa dengan kejatuhan VOC ini kita bisa mempunyai benang merah terhadap sikap bangsa Indonesia ketika ada pihak-pihak eksternal yang datang kepada Indonesia kemudian menawarkan berbagai macam bantuan, termasuk bantuan politik ataupun bantuan militer. Ini perlu diwaspadai, jangan sampai Indonesia itu nasibnya sama dengan kerajaan-kerajaan yang terjadi ketika VOC itu datang ke Nusantara, karena ketika orang-orang eksternal itu, ya, mereka datang ke Nusantara, kemudian diterima dengan baik, kemudian diberikan keluasan untuk melakukan perdagangan, mereka mencoba untuk melakukan intervensi terhadap berbagai kekuatan-kekuatan yang ada di internal oleh itu sendiri. Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya VOC itu armada lautnya itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 150 kapal. Kemudian pasukannya juga tidak terlalu banyak, pasukannya hanya sekitar 10.000 pasukan yang siap dikerahkan. Namun meskipun penduduk kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu besar, kemudian pasukan-pasukan yang ada di Nusantara itu besar, mereka tidak berkutik ketika berhadapan dengan orang luar. Dalam hal ini adalah VOC. Mengapa mereka tidak berkutik? Karena kondisi internal itu, kerajaan-kerajaan itu mengalami kerapuhan yang disebabkan oleh konflik-konflik internal, perebutan-perebutan kekuasaan di internal yang menyebabkan mereka itu lemah, dan diantara salah satu yang melakukan konflik itu meminta bantuan pihak-pihak eksternal termasuk oleh VOC. Dan ketika mereka membantu pihak yang kemudian menyatakan menang, maka mereka akan meminta konsesi. Dan kondisi ini kita berharap Indonesia tetap mempunyai kemandirian. Kemandirian dari aspek budaya, kemandirian dari aspek politik, kemandirian di aspek sosial, supaya tetap kokoh, ya, supaya Indonesia itu tetap kokoh dan tradisi kejayaan itu tetap bertahan sampai kapanpun. Saya kira itu
yang perlu saya sampaikan pada Sinau Bareng, Pinter Bareng dengan topik VOC sebagai sebuah perusahaan dagang yang super besar pada abad ke-17, pada abad ke-18 yang mengalahkan perusahaan Apple saat ini sebagai big conglomeration yang ada di Nusantara pada saat itu ternyata juga mengalami kegoncangan, dan kita bisa belajar banyak terhadap keberadaan VOC ini untuk kebaikan bangsa Indonesia di masa depan. Kita bisa mendapatkan pelajaran dari sebuah perusahaan besar itu supaya memberikan pencerahan Indonesia itu tidak terjerembab pada kesalahan yang kedua, sebagaimana yang dilakukan oleh VOC kepada kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara, mulai dari ujung Sumatera, pantai utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.